kita ke soal berikutnya, soal nomor 11. Kelompok senyawa di bawah ini yang mempunyai ikatan ion. Oke, nah sekarang ikatan ion definisinya adalah ikatan yang terjadi karena terjadi serah terima elektron yang terjadi antara ion positif dan ion negatif, dan dia terjadi antara ion yang logam dan non-logam. Sekarang kita ingat kembali yang namanya logam itu yang akan kita bahas ini adalah antara golongan 1A, 2A, ataupun 3A. Jadi golongan 1A apa aja sih? Yang mulai dari kecuali hidrogen berarti H, L, I, N, A, K, R, B, C, S. Haji, Lina, Kawin, Robi, CS. Golongan 2A apa aja sih? Beli, Mangga, Cari, Srikaya, Bawa, Rambutan. Kemudian golongan 3A apa aja? Bang, Ali, Gali, Instalasi, Telkom. Nah, sekarang kita ngelihat di pilihan gandanya. Ini semua adalah golongan yang logam. Berarti golongan yang 5A, 6A, 7A itu berarti adalah golongan yang non-logam. Golongan 5A apa aja sih? Kalian yang harus menghafalkan lagi ya teman-teman ya. Golongan 5A itu berarti apa aja? Berarti yang seperti ini misalnya. Terus kemudian golongan 6A contohnya apa aja sih? Kemudian golongan 7A berarti apa aja? Contohnya seperti ini ya. Ini misalnya contohnya nanti kalian lihat kembali di buku atau di sistem periodik. Nah, sekarang kita lihat ke pilihan gandanya. Nah, yang di sini, oke, ke sini NaCl. Karena tadi kan antara logam dan non-logam. Ini ya, ingat logam dan non-logam. Yang logam biasanya akan dituliskan di depan. Berarti kayak NaCl. NaCl, Na adalah golongan 1A. Berarti dia adalah logam. Cl-nya non-logam. Berarti dia ionik. H2O-nya, tapi H itu kan pengecualian. Berarti ini bukan. Dia adalah kovalen. Berarti otomatis yang poin option yang A bukan jawabannya. Option yang B, KOH. K bisa bertindak sebagai ion. H, tapi di sini ada HCN, berarti dia adalah kovalen. Nggak mungkin yang poin B. Yang sekarang poin C. Yang poin C ada N apalagi. N itu kan golongan 5A, berarti dia pasti kovalen, bukan ion. Sekarang yang poin D. D, Na. Na tadi golongan 1A, bisa dia sebagai ikatan ion. Mg, golongan 2A, bisa dia sebagai ikatan ion. Dan CH4. C itu golongan 4A, bisa bertindak sebagai non-logam. Nah, ini dialah kovalen, berarti dia nggak mungkin. Yang poin D nggak mungkin. Nah, sekarang tinggal salah satu pilihan, berarti yang E. Kemungkinan adalah jawaban yang E. Kita cek lagi dulu. BA, golongan, di sini 2A. BA, logam, non-logam, berarti dia adalah ionik. Mg, Br2, logam dan non-logam, berarti dia adalah ionik. K2O, logam non-logam, berarti dia adalah ionik. Berarti betul jawabannya adalah yang E. Ke soal berikutnya, soalnya berbunyi kelompok senyawa berikut ini yang semuanya merupakan senyawa yang berikatan kovalen adalah. Nah, untuk membahas ini kita harus mengingat kembali apa tuh definisi dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena terjadi pemakaian elektron bersama-sama yang terjadinya antara unsur non-logam dengan non-logam. Nah, non-logam bila dia senyawanya biner, berarti hanya 2 unsur aja, berarti biasanya golongan dari 4A, 5A, 6A, dan 7A. Nah, kita lihat di option A sampai E ini, manakah yang termasuk non-logam dan non-logam. Berarti kita harus cek one by one, satu persatu nih. Ya teman-teman ya, jadi Na
Na kan golongan 1A, berarti dia adalah logam. Berarti otomatis ini adalah pasti ion, bukan kovalen. Kemudian yang B ada NaCl lagi, Na golongan 1A, berarti dia adalah logam. Logam non logam, berarti dia adalah ion, otomatis yang B bukan kovalen. Yang C NO golongan 5A, berarti non logam. Dengan non logam, oh iya berarti dia kovalen. C itu berarti non logam dengan non logam, betul. CH4 non logam dan non logam. NH3 non logam dan non logam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena kalau misalnya ngelihat yang poin yang D, ternyata ada Mg. Berarti Mg bukan kovalen karena dia ion. Kemudian yang option yang E karena ada Na. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, di antara molekul-molekul berikut yang tidak memenuhi kaidah oktet tetapi cukup stabil adalah jadi beberapa molekul itu ada yang tidak memenuhi kaidah oktet, berarti jumlah elektron valensinya itu tidak berjumlah 8. Nah, contoh molekulnya sebenarnya cara yang paling cepat adalah kalian menghafalkan. Di sini Ibu akan menjelaskan juga supaya kalian lebih memahaminya adalah dengan menggunakan struktur Lewisnya. Jadi contoh molekulnya ada CO, BF3, N2O, dan PCl5. Jadi sebenarnya kalian bisa menghafal ini tanpa harus menggambarnya. Sekarang Ibu akan buktikan dulu. Kita lihat di sini, Ibu udah menggambarkan nih, H2O. Struktur Lewisnya seperti ini. Ini kita hitung jumlah elektron valensinya 8. Berarti dia otomatis adalah oktet. Yang B, CO2. Akan terjadi ikatan rangkap di sini. Dan jumlah yang di sebelah kiri 8, yang di tengah-tengah atau pusat C8, dan di sebelah kanan udah 8. Ini semuanya sudah oktet. Yang bagian yang C, option yang C, PCl3. PCl3 ini pun sudah memenuhi kaidah oktet karena di sebelah kiri 8 oktet, di bawah 8, di sebelah kanannya 8, dan tidak sebagai atom pusatnya pun 8. Berarti dia oktet pula. Nah, kita ke PCl5. Pada PCl5, kita buktikan di sebelah kiri ini semuanya jumlahnya oktet yang Ibu lingkarin. Jumlahnya adalah 8. Nah, tapi pada atom pusatnya yang si P jumlahnya ternyata di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti ini tidak oktet. Nah, jadi inilah yang molekul yang tidak memenuhi kaidah oktet. Berarti jawabannya adalah yang PCl5. Kalau misalnya kita buktikan dengan H2CO3. H2CO3 di sini ini H itu kan duplet. O di sini dia oktet, kemudian O di atas oktet, kemudian ini duplet, ini kesininya oktet, dan di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, yang di sininya akan terjadi pemakaian 1, 2, 3, 4, 5. Ininya di sini akan ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi, oktet juga. Jadi sudah terbukti PCl5 lah yang tidak memenuhi kaidah oktet. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Unsur N nomor atom 7 bersenyawa dengan unsur H nomor atom 1 membentuk NH3. Yang ditanyakan, berapa banyak pasangan elektron bebas pada atom pusat dalam senyawa NH3 adalah, berarti yang ditanyakan adalah PB-nya. Langkah penyelesaian berarti kalian harus membentuk struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis berarti kita harus tahu elektron valensi. Kita bikin konfigurasinya dulu. Dari N, 7 berarti adalah 2, 5.
Kemudian dari H, unsur H, 1 berarti hanya 1. Kemudian kalian akan bikin struktur Lewisnya dari si NH3. Struktur Lewis NH3 berarti yang menjadi atom pusat adalah unsur yang mempunyai atom paling kecil. Berarti otomatis di sini N hanya punya 1 atom, H ada 3, berarti N yang akan di tengah-tengah. Sedangkan H akan mengelilingi si N. Kemudian kalian konfigurasikan. Setelah kalian konfigurasikan, kalian akan bikin struktur Lewis. Berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 1. Berarti hanya 1 elektron saja. Nah, inilah yang akan bertindak sebagai yang rumus garisnya. Yang ditanyakan adalah pasangan elektron bebas. Inilah yang dinamakan PEB. Jadi ada berapa jumlah PEB-nya? PEB-nya berarti hanya ada 1 buah. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya masih nyambung ke soal sebelumnya. Unsur N, nomor atom 7, bersenyawa dengan unsur H, nomor atom 1, membentuk NH3. Tipe molekul yang terbentuk adalah apa? Dan bentuk molekulnya bagaimana? Nah, di atas sudah dijelaskan bagaimana cara menggambar struktur Lewisnya. Berarti kalau kita gambarkan akan menjadi, tadi diulang menjadi NH3, berarti punya valensinya 5. Kemudian H valensinya 1, dia akan berikatan. Nah, ini ikatan kovalennya. Nah, ini bertindak sebagai PEB-nya. Ini ada PEI-nya. PEI-nya ada 3 buah. Kemudian kita akan masukkan ke rumus aks. Di mana pada rumus ini yang nilai M dan N-nya di sini, yang M adalah banyaknya jumlah pasangan elektron ikatan, sedangkan N-nya adalah pasangan elektron bebas. Kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga akan menjadi aks XE, di mana jumlah PEI-nya ada 1. Maaf, ini ada 1, 2, 3. PEI-nya ada 3 buah, PEB-nya ada 1. Sehingga rumusnya akan menjadi AX3E1. Inilah tipe molekul yang terbentuk, di mana bentuk molekulnya adalah segitiga piramida.